God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Menyampaikan firman Tuhan, biar dalam payung perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, hari ini kita mau memuji Tuhan. Saya mau mengajak di salam kiri kanannya minimal 3 orang ya. 3 orang. Tanyakan apa kabarnya hari ini, sukacita. Mari saudaraku, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita membawa segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menunggu kita sempurna, saudara. Tapi Tuhan melihat hati yang mau dan rindu. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku
Mari saudaraku saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih menyelamatkanku, Yesus. Inilah Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahanku, Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hanya Engkau di hidupku, Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa inilah persembahan kami Tuhan, untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya Tuhan, yes, selamanya. Bahwa ku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Hati kami persembahkan, hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku dalam kasih, bawa kami
Mari jemaat Tuhan angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Lebih dalam lagi angkat dengan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Ini pengakuan kami Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami. Yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Kami bawa yang terbaik. Inilah persembahan kami. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus, selamanya Tuhan kami bawa yang terbaik. Sembah kami bagimu, hormat kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami di hadapan Tuhan. Hati dan jiwa kami bawa di hadapan Tuhan. Kami yang datang dengan letih lesu Tuhan, yang berbeban berat. Kami dikuatkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan. Bawa persembahanmu. Tuhan tidak melihat siapa kamu. Tuhan melihat hatimu yang rindu. Terima kasih Tuhan. Thank you God. Thank you God. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami mau memuji Engkau Tuhan dengan sorak-sorai kami, dengan tepuk tangan kami. Kami percaya Engkau berkenan di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Masih kuat berdiri saudaraku? Yang tidak kuat silakan duduk. Yang masih kuat kita berdiri memuji Tuhan. Amin. Yuk. Mari saudaraku berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita serukan nama Yesus di dalam kehidupan kita.
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung ke dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Doa syafaat pada hari Kamis pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk dapat hadir bersama dan semakin memperlengkapi diri dalam Kristus. Kelas iServe pertemuan ke-6 akan dilaksanakan di lantai 3 gedung gereja setelah ibadah Super Sunday berakhir. Diharapkan semua peserta untuk dapat hadir. Ibadah TYNC akan dimulai saat ibadah umum memasuki sesi khotbah, bertempat di lantai 3 gedung gereja. Mari seluruh anak muda untuk dapat bergabung bersama. Ibadah IFGF Kids, setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Sebelumnya kita angkat pujian kita, bahwa Dia Bapa yang setia bagi saya dan saudara. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Tangan-Mu yang bawaku ke air yang tenang, berikan kedamaian yang tak terlihat. Oh Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku tak berhenti hidup, kasih yang sempurna. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku untuk selamanya. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa yang sungguh baik untuk semua kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Pagi hari ini sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami ada pagi hari ini datang menghadap tata hadirat-Mu, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sampai pagi hari ini. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami membawa pergumulan jemaat Tuhan yang ada di FGF Batam pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga demi keluarga. Engkau Allah yang terus menopang kehidupan keluarga demi keluarga. Dari setiap apapun yang mereka boleh alami Tuhan, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak-anak, bahkan menghadapi rintangan di luar keluarga, dalam pekerjaan, usaha apapun. Kami percaya Tuhan setiap musim di dalam keluarga Tuhan menolong dan menyertai. Kami percaya Tuhan setiap masalah Engkau Allah yang menjadi jawaban, Engkau Allah yang menjadi solusi di dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga yang belum mempunyai anak Tuhan. Berdoa mengangkat setiap hati kami sepakat pada pagi hari ini.
Kau menjamah buah kandungan Tuhan dari para wanita yang belum mempunyai keturunan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, mengangkat iman percaya kami Tuhan. Pada waktu Tuhan nyatakan di dalam kehidupan keluarga demi keluarga. Berdoa untuk setiap anak-anak muda yang belum mempunyai pasangan Tuhan. Engkau Allah yang mengirimkan pasangan yang sepadan bagi setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sekolah, baik yang ada di kota Batam, baik yang ada di luar kota Batam. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang bisa kami jaga ya Tuhan. Tapi perlindungan kasih setia Tuhan menyertai anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kepintaran, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan selalu beserta dengan mereka Tuhan. Lindungi mereka di dalam setiap aktivitas mereka. Ingatkan mereka betapa besarnya kasih setia dan keselamatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, roh kecelakaan, apapun bentuknya yang mau mengajak anak-anak kami keluar dari kasih setiamu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kemurahan Allah, kasih setia Allah menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, bagi setiap keluarga yang belum mendapatkan pekerjaan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap jemaat. Pagi hari ini yang sesuai dengan skill-skill mereka ya Tuhan. Tuhan akan nyatakan kepada setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi pergumulan kami untuk setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Bahkan khususnya kami membawa setiap saudara-saudara kami yang terkasih yang sedang dalam sakit pada hari ini Bapa. Kami membawa Pak Haryanto ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah dan kasih setia Tuhan terus menyertai kehidupannya. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan pemulihan, hingga pada saatnya Tuhan, pada waktu Tuhan akan mengirimkan kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kesembuhan Kau nyatakan bagi Pak Haryanto ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk Pak Handoko, keluarga dari Pak Handiono ya Tuhan. Kami terus Bapa membawa menopang saudara Handoko ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan pemulihan. Engkau menjamah setiap para medis, obat-obatan Tuhan, makanan, minuman untuk memulihkan keadaan Pak Handoko. Kami menyerahkan sepenuhnya Pak Handoko hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus juga Bapa, kami menyerahkan Pak Charles ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang maha tahu apa yang ada pada saat ini dialami Tuhan. Kami percaya semuanya atas seizin Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses menunggu tindakan selanjutnya dari dokter. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah atur sedemikian rupa Bapa. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, lakukanlah yang terbaik Tuhan bagi Pak Charles ya Tuhan. Kami memohon Bapa, Engkau Allah yang memberikan mujizat di dalam kehidupannya Bapa. Kau menguatkan tubuh jasmaninya Tuhan, menguatkan mentalnya Tuhan, sehingga hati yang gembira adalah obat di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan Pak Charles ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tio Saragih yang pada saat ini juga menunggu diagnosa dokter ya Tuhan. Untuk ginjalnya Bapak, apapun hasilnya nanti Bapak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, pertolongan daripada Tuhan sungguh dahsyat di dalam kehidupan Ibu Tio Saragih ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu, kami membawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Jika mereka dalam keadaan lemah, Engkau menguatkan. Jika mereka dalam keadaan kesakitan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Bahkan ketika mereka tidak mempunyai jalan keluar, Engkau Allah yang menjadi jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa dan permohonan kami Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kemurahan Allah, kasih setia Allah menyertai bangsa kami Tuhan. Berikan pemerintah di bangsa kami menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Di dalam mengambil keputusan Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara ini Tuhan. Kau berikan roh takut akan Allah Tuhan. Sehingga apapun yang mereka keputuskan semua untuk kepentingan masyarakat Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kebajikan yang daripada Allah menyertai di bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kota kami di mana kami tinggal.
Kota Batam kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami juga peduli akan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Biarlah Tuhan perlindungan tangan Tuhan menyertai semua Tuhan warga yang ada di Kota Batam ini Tuhan. Bahkan khususnya Bapa, kami menyerahkan juga pemerintahan di daerah Kota Batam ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang ambil alih kehidupan mereka. Engkau Allah yang boleh pimpin di dalam keseharian mereka. Engkau Allah yang mengirimkan investor-investor Tuhan untuk dapat menjadi lowongan pekerjaan untuk Kota Batam ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami minta di hadapan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Karena kami sebagai manusia terbatas Tuhan, tapi kami memiliki Allah yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami. Semuanya kami serahkan semuanya, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Lakukan ya yang Tuhan pandang baik di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan. Sebentar kami juga memberikan persembahan. Bapa, berkati tangan-tangan kami yang memberikan. Ketika kami belum dapat memberi, kami tahu Allah mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, kesombongan kami, kedagingan kami. Suci dan kuduskan kehidupan kami Bapa, agar kami mempunyai anugerah, hikmat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Kami akan ambil terus keselamatan itu. Kami mau terus layani Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah menjadi doa dan permohonan kami pagi hari ini. Kami naikkan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Saya ajak semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian tadi dari awal. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari yang hangatkan jiwa.
kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terpujilah Engkau. Biarlah hati kami, biarlah mulut kami, biarlah jiwa kami Tuhan mau duduk diam di hadirat-Mu Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Buat kasih cinta Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami meninggikan, kami muliakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Inilah hati kami ya Bapa, hati yang rindu untuk selalu mempermuliakan nama Tuhan dalam segala apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami belajar untuk mengandalkan Tuhan, punya pengharapan yang besar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa, tengah-tengah ibadah kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami datang ke tempat ini dengan segala beban kami ya Bapa, dengan segala kerinduan kami ya Bapa. Kami buka hati kami ya Bapa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang hidup itu sungguh-sungguh boleh meneguhkan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami ya Bapa, untuk kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, bukan karena kemampuan kami, urapan Tuhan ada atas hamba-Mu ini ya Bapa, hikmat Tuhan ada atas hamba-Mu ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Salam buat kita semua. Yes, saya senang sekali hari ini saya melihat muka wajah-wajah yang bersuka cita. Amin. Ya. Saya tahu bahwa setiap kita punya pergumulan, ya. Mungkin ada yang dompetnya sudah mulai menipis, ya. Awal bulan tebal, sekarang pertengahan bulan udah mulai menipis ya. Ya. Tapi satu hal saya mau sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Penyertaan Tuhan tersempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya. Ya, hari ini saya masih berbicara tentang something different, ya. Sesuatu yang berbeda. Subtemanya yang diberikan kepada saya untuk disampaikan pada hari ini, ya, tentang walking in trust, ya, melangkah dengan kepercayaan. Setiap saudara dan saya, bahkan setiap orang menginginkan satu kehidupan yang berbeda, yang lebih baik tentunya. Ya. Karena mereka melihat, atau saudara bukan melihat bahwa seharusnya kehidupan kita memang harus lebih baik. Ya. Dari kondisi saat ini. Tuhan tidak merancangkan manusia hidupnya ada di dalam satu area, stagnan di situ. Dalam satu titik, mentok di situ. Ya. Tetapi manusia dirancangkan untuk terus bertumbuh, mengalami pertumbuhan.
di dalam kehidupan saudara dan saya secara karakter, secara rohani, ya, secara kehidupan itu mengalami yang namanya pertumbuhan. Oleh sebab itu pertumbuhan bukan menjadi satu pilihan, tapi menjadi satu kebutuhan buat saudara dan saya. Ya, semua orang menginginkan suatu hal yang lebih baik. Ya, ada yang menginginkan penghasilan mungkin yang lebih baik. Kalau sekarang gajinya mungkin 5 juta, ya tentu menginginkan gaji yang lebih besar lagi. Ya. Kemudian ada yang menginginkan pekerjaan yang layak, ingin dipromosi, mungkin sekarang dia jadi karyawan. Ya. Dia ingin menjadi supervisor mungkin yang lebih baik. Ada yang menginginkan punya kebiasaan yang lebih baik. Kalau dulu dia punya kebiasaan merokok atau kebiasaan tidak hidup sehat, ya, makanan sembarangan. Tapi karena sakit penyakit mungkin dia pingin ada satu perubahan. Pingin hidup lebih sehat, begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang punya hubungan, pingin punya hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga. Ya. Kalau biasanya sering terjadi konflik mungkin dengan anak, dengan istri, ya, dengan suami, sering terjadi konflik di rumah. Ada yang menginginkan ada sesuatu hal yang lebih baik di dalam rumah tangga. Hubungan yang harmonis, komunikasi yang baik yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga. Ya, ada juga yang menginginkan sifat mungkin yang lebih baik. Kalau saat ini suka marah, dicoel saja sedikit marah gitu. Ya, pingin lebih sabar begitu ya, menghadapi segala sesuatunya. Ya, ingin memiliki hati yang benar mungkin, ya, ingin hidup dipimpin oleh Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ada yang sungguh-sungguh memang ingin tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, apa sebenarnya panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya? Dia masih melihatnya belum jelas. Dia ingin tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan saya. Ya. Sehingga apa yang dikerjakan tidak menjadi satu rutinitas. Dia ingin tahu dengan jelas apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya. Semua ingin ada satu perubahan, sesuatu yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Saya pernah tanya seseorang, ya kebetulan saya ada makan di tempat makan, ya. Saya tanya dia, Bang, kata-kata hari ini Bang, begitu ya. Kata-kata hari ini Bang, apa Bang? Hari esok harus lebih baik daripada hari ini katanya. Wah, mantap Bang, saya bilang begitu sama dia. Ya. Jadi hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya apa? Dia menginginkan sesuatu hal yang lebih baik daripada hari ini. Ya. Nah itu wajar saja. Tapi memiliki keinginan saja itu belumlah cukup. Ya. Memiliki mimpi saja belumlah cukup tanpa keberanian untuk mengambil langkah yang berbeda. Ya. Keinginan saja tidak cukup kalau kita tidak mau melangkah, tidak mau mengerjakannya. Seringkali orang ingin hasil yang berbeda tanpa berani untuk mengambil tindakan yang berbeda. Ya. Kalau seorang harus terus memakai cara berpikir yang lama, pola hidupnya sama, tindakannya sama, setiap hari begitu-begitu saja, ya, maka sangatlah wajar kalau hasil yang dilihatnya adalah sama. Hari demi hari sama saja. Kenapa? Karena caranya sama, kebiasaannya sama, cara berpikirnya juga sama. Gak mungkin dia boleh melihat sesuatu yang berbeda. Ya. Jadi banyak orang yang tidak berani untuk melangkah karena tidak yakin. Ya. Oleh sebab itulah hari ini temanya diberi judul Walking in Trust, berjalan dalam kepercayaan.
Ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Ya. Perikopnya tentang Abraham dipanggil Allah. Dipanggil bukan dipanggil bagaimana ya. Tuhan mau ajak Abraham terlibat di dalam rencananya Tuhan, ya. Panggilan. Itu mengenai panggilan. Abraham dipanggil Allah untuk terlibat di dalam rencananya Tuhan. Ya. Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Saya berharap tidak ada yang ngantuk, ya. Setengah jam aja. Ditahan dulu ngantuknya. Ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saya lompat ke ayat yang ke-6. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke Sikem, ke pohon Tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ya. Saya ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dia tinggal di Ur Kasdim, dan dari sanak saudaramu, dia punya saudara di situ, ada Nahor, ada Haran. Dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Jadi hidup yang berbeda hanya bisa dijalani ya ketika kita sungguh-sungguh percaya, walking in trust, ya, bertindak dengan kepercayaan atas panggilan Allah. Kita mau meninggalkan kita, ya, artinya apa? Tadi negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu, dan kemudian menuju ke ku. Ku itu adalah kutunjukkan kepadamu. Jadi ada yang berbeda darimu kepada berpindah kepada ku. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bingung apa sih mu dan ku. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Negerimu, sanak saudaramu, dan rumahmu itu menggambarkan sesuatu yang familiar. Ya, artinya sesuatu yang sudah kita lakukan sehari-hari, yang sudah terbiasa, yang sudah kita tahu. Semuanya ada di bawah kendali kita. Ya, itu namanya sesuatu yang familiar. Dan Tuhan suruh Abram untuk meninggalkan itu dan pergi kepada satu negeri yang Tuhan tunjukkan. Ya, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, something different, ya, darimu dan kemudian ku, ya, something different. Ada perbedaan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Sama seperti halnya bangsa Israel. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel ketika ia ada di Mesir. Waktu itu bangsa Israel menjadi budak di sana. Sudah bertahun-tahun di sana. Dia nyaman dengan kehidupan dia sebagai budak padahal waktu itu. Segala hal yang dilakukan, ya, statusnya, identitasnya pada saat itu sebagai budak. Dan Tuhan berjanji kepada bangsa Israel untuk mereka pergi dari Mesir. Ada tanah Kanaan yang diperjanjikan, tanah yang subur, ya,
tanah yang subur yang Tuhan perjanjikan kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel harus bertindak dulu. Ya. Mereka tidak bisa terus diam di tanah Mesir, tapi berharap bahwa ada sesuatu yang berbeda yang terjadi. Tapi bangsa Israel harus pergi dari Mesir, melangkah dengan pasti, melangkah dengan percaya, dengan yakin atas apa yang Tuhan perjanjikan kepada bangsa Israel. Baru kemudian kuasa Tuhan itu bekerja. Baru kemudian janji Tuhan itu bisa digenapi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita melihat dan pelajari, bulan lalu kita berbicara tentang overcoming pride. Ya. Ingat kisah peristiwa Babel. Ya. Di ayat yang sebelumnya, kalau ini kita bicara pasal yang ke-12, Kejadian 11 itu berbicara tentang Menara Babel. Orang-orang pada saat itu katakan, marilah kita membuat nama. Marilah kita membuat nama. Marilah kita. Semuanya berbicara tentang aku, semuanya berbicara tentang kita. Tetapi di ayat yang ke-12 tadi, Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita pelajari? Ada satu perbedaan. Kalau zamannya Babel, semuanya aku. Ya, kita akan. Semuanya berbicara tentang kekuatan, ya. Kekuatan manusia. Tapi Tuhan suruh itu tinggalkan. Ya. Aku akan membuat namamu masyhur. Dan Tuhan katakan demikian kepada Abraham. Ya. Allah memanggil manusia ke dalam hidup yang berbeda. Dan kita belajar ya kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda. Kehidupan yang sungguh-sungguh berbeda. Artinya kita melihat ada perbedaan yang besar bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan karena kemampuan kita. Tapi semata-mata karena kerinduan Allah. Karena inisiatornya adalah Allah sendiri. Karena idenya adalah Allah sendiri yang mau membuat kita, hidup kita berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Panggilan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya adalah atas rencana dan idenya Tuhan. Bukan karena ambisi pribadi kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan ketika saudara dan saya bersedia untuk memenuhi panggilan itu, satu hal yang dituntut, ya, satu hal yang dituntut adalah kita percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Amin. Ya. Ketika kita mau memenuhi panggilan daripada Tuhan, ketika kita mau terlibat ada di dalam rencananya Tuhan, ya, satu hal yang dituntut adalah kita percaya. Kalau tidak percaya, kita tidak akan pernah berani untuk melangkah. Ya. Meskipun mungkin panggilan itu sudah sangat jelas dinyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara sangat memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi hanya karena kita tidak percaya sehingga membuat kita tidak berani melangkah. Ada ilustrasi seorang anak kecil ya, yang mau berenang, bisa berenang gitu ya. Next slide. Ya. Jadi anak ini pingin berenang, bisa berenang. Ya. Kemudian di situ dia nampak ragu-ragu. Dia ada di pinggir kolam, memegang pinggiran kolam itu. Ya. Kemudian di depannya itu ada pelatihnya. Pelatihnya yang sudah sangat mahir sekali
dalam soal berenang. Dia katakan pelatihnya, ayo kamu lepaskan itu peganganmu, kamu melompat. Baru kamu bisa berenang. Ya. Tapi anak itu bilang, belum siap. Belum siap, masih sambil memegang itu, belum siap. Gak berani dia melompat. Padahal pelatihnya udah bilang lompat aja. Kan aku ada di sini. Nanti kalau gak bisa berenang aku tolong gitu ya. Tapi anak itu gak berani melepaskannya. Terus pelatihnya bilang begini, kamu tidak akan pernah siap ya, sepanjang kamu masih berpegangan pada tepian kolam itu. Kamu tidak akan pernah siap. Kamu harus melepaskannya dan kamu lompat, baru kita bisa berenang. Nah, kepercayaan memang selalu dimulai dengan untuk berani melepaskan, meninggalkan yang lama. Berani untuk meninggalkan kenyamanan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ketika Tuhan suruh Abraham pergi, Abraham tidak diberikan peta, ya, diberikan peta kemana dia harus berjalan. Tapi dia tahu siapa yang berjanji. Dia tahu karakter Allah. Allah tidak akan pernah mengingkari. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Allah tidak pernah akan membiarkan. Ya, dia tahu siapa Allah. Dia pegang pribadi karakter Allah itu. Kemudian walaupun tidak ada tanpa peta, ya, penunjuk arah, tapi satu hal yang dia pegang firman Tuhan, pergilah. Ya, dia percaya akan hal itu. Kalau Tuhan suruh pergi nggak mungkin akan dia biarkan. Ya, akhirnya dia pergi. Ya, seperti apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Ketika Abraham disuruh pergi, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan rumah bapaknya, ya, meninggalkan negerinya, Ur Kasdim. Pada saat itu Abraham tidak dalam keadaan susah, dia bukan dalam keadaan menderita. Biasanya kalau orang lagi susah, kalau disuruh berubah gampang, ya. Tapi kalau orang lagi enak-enak hidupnya, nyaman, disuruh berubah biasanya susah. Nah, waktu itu Abraham itu hidup dalam sebuah kota yang besar, Ur Kasdim. Kota yang besar. Kota yang punya budaya yang sudah maju. Kota perdagangan pada zamannya. Ya. Jadi Abraham waktu Tuhan panggil untuk ikut dalam rencananya, disuruh pergi ke tempat yang tidak dia tahu. Waktu itu kondisi dia bukan lagi miskin atau lagi kekurangan atau lagi susah. Tapi dia berada di dalam kenyamanan. Tapi suruh pergi. Tapi dia mau pergi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Apakah kita siap untuk meninggalkan kenyamanan dan mau ada terlibat di dalam rencananya Tuhan? Berat ya? Oke, saya lanjutkan ya. Ada dua hal saya mau sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah meninggalkan familiarity. Meninggalkan sesuatu yang sudah terbiasa. Oh pastor, saya sudah familiar. Familiar itu artinya, saya sudah ada di AFJ Batam sudah 30 tahun, 20 tahun. Mungkin ada yang 20 tahun lebih. Ada ya di sini. Saya sudah familiar. Hari Minggu jam 9 ada ibadah. Hari Kamis ada doa syafaat. Hari Rabu ada care group. Ya. Hari Jumat ada latihan. Wajah-wajah pun saya sangat familiar sekali. Bahkan isi dapurnya pun saya tahu gitu ya. Jadi sudah tahu semua. Itu namanya familiar. Ya. Jadi semuanya sudah di bawah kendali dia. Ya. Apapun yang terjadi sudah di bawah kendali dia. Dia melakukan karena kemampuan dia. Dia sudah tahu. Kalau ada masalah gini dia sudah tahu bagaimana menyelesaikannya. Ya.
Nah, dalam Kejadian 12 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Perhatikan pengulangan katamu ya. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Pengulangan ya. Jadi 3 hal ini, negerimu, sanak saudaramu, rumah bapamu, itu berbicara tentang sesuatu yang familiar, yang sudah dilakukan oleh Abram. Ya. Hari-hari dia melakukan sesuatu hal yang sama, rutinitas, ya, sesuatu yang sebenarnya sudah nyaman buat dia. Mungkin dia berdagang mungkin, ya, berdagang selesai pagi sarapan mungkin ya. Dia berdagang dapat untung ya sudah. Setelah itu sudah dia happy mungkin begitu ya. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu dia lakukan secara terus-menerus. Ya. Secara terus-menerus. Dia merasa nyaman aja, baik-baik saja dengan kehidupan dia begitu. Dia baik-baik saja. Ya. Hari besok ya udah begitu lagi. 2 harinya lagi dia hidup ya. Begitu lagi ya, pagi sarapan, kerja, pulang kerja sudah, sesidur, istirahat, besoknya begitu lagi, hari Minggu ada di sini begitu ya. Nah, sebenarnya Abraham kondisinya seperti itu ya. Kemudian dia disuruh pergi. Tidak hanya pergi, tapi disuruh meninggalkan identitas dia, kenyamanan dia, ya, meninggalkan pola-pola hidupnya yang lama, kemudian meninggalkan kenyamanannya ditinggalkannya. Ya. Seringkali banyak orang yang mau hidupnya berubah lebih baik, tapi tetap bertahan di dalam pola-pola yang lama, kehidupan yang lama. Tidak mau meninggalkan mu-nya untuk menuju kepada ku-nya. Ya? Tapi dia tetap bertahan pada kehidupan yang lama. Ibrani 11 yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Pada Abraham ya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju, tidak mengetahui tempat yang dituju. Perhatikan, ya. Jadi ketaatan itu penting. Ya. Sebelum kita tahu, kita mau taat dulu. Iman bukan berbicara tentang menunggu sesuatu yang pasti. Kita sudah melihat dulu gitu ya, baru melangkah. Iman tidak demikian. Kadang-kadang kita tidak melihat sesuatunya dulu, tapi mau bergerak. Berdasarkan apa? Berdasarkan atas apa yang Tuhan firmankan. Ya, bergerak atas siapa yang menyuruh kita pergi. Pribadi yang menyuruh kita pergi. Dia tidak akan pernah ingkar atas janjinya. Nah, itu yang kita pegang, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, jadi kalau kita masih menggenggam familiarity kita, kenyamanan kita, maka sulit bagi kita untuk melangkah dengan iman. Artinya begini, kalau Abraham dia ada negerinya, semua di bawah kendali dia, kontrol dia. Ya, pemikiran dia, kekuatan dia, kemampuan dia. Sangat sulit sekali kalau kita mau melangkah dengan iman, tapi kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa. Karena iman itu bukan berbicara tentang kekuatan kita. Bukan bicara tentang kekuatan kita sebagai manusia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Iman terkadang menuntun kita melangkah kepada satu area yang kita tidak ketahui. Kuncinya adalah kita percaya kemana Tuhan mau
bawa kita. Ya, kemana Tuhan mau bawa kita. Iman bukan tentang merasa siap, iman adalah melangkah karena kita percaya kepada Tuhan yang memanggil kita untuk kita bisa terlibat di dalam rencananya Tuhan. Ya, saya percaya juga Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Misi gereja Ajaib adalah misi yang besar. Ya. Gereja Ajaib Batam dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa, people is our mission. Ya. Gereja Ajaib Batam dipanggil untuk membawa setiap orang ya untuk punya hubungan yang intim, yang karib dengan Tuhan. Connect with God, ya. Dan kemudian terjadi yang namanya pemuridan, make disciple. Ya. Nah itu Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gerejanya. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya yang ada di gereja Ajaib Batam, ya, sudah sampai di mana kita memenuhi panggilan itu? Sejauh mana kita sudah terlibat di dalam misi gereja itu? Sejauh mana kita sudah melangkah ya untuk menggenapi apa yang Tuhan percayakan di tengah-tengah gerejanya. Ya, ternyata kita diajarkan untuk kita mau melihat something different, untuk melihat sesuatu yang berbeda terjadi di tengah-tengah gerejanya. Ya. Apakah dipahami sampai saat ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan? Oke ya, semua oke ya? Iya ya. Tidak ada yang mengantuk ya? Jadi kalau kita mau melihat sesuatu yang berbeda terjadi di tengah-tengah gereja kita, bukan karena kekuatan kita, tapi Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar buat gerejanya. Ya. Kita percaya, berani melangkah. Ya, kita berani melangkah untuk ambil bagian di dalam rencananya Tuhan itu. Kenyamanan itu memang baik, tapi terkadang sering menjebak. Ya. Masalah sering muncul ketika orang berada dalam kondisi nyaman, ya. Pertumbuhan biasanya tidak terjadi. Ya udah begini aja pastor, udah jadi jemaat biasa saja. Nanti kalau terlibat dalam pelayanan nanti ribet kali, ada konflik lah dan lain sebagainya. Ribet pastor, udah saya jemaat biasa aja lah, hari Minggu saya datang gitu ya, sorry ya. Udah gitu aja lah pastor. Ya. Jadi itu soal kenyamanan. Ya, sudah merasa nyaman, ya udah hari Minggu, besoknya kerja, ya sudah oke. Hidup ya sudah ada masalah, udah selesai juga. Ya. Tapi kita tidak akan melihat sesuatu yang berbeda yang terjadi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita terus hidup dalam kenyamanan seperti itu, melakukan segala sesuatu dengan rutinitas. Ya, sudah. Rutinitas, semuanya tentang rutinitas. Ya. Jadi kita tidak akan melihat sesuatu yang berbeda, nyaman di dalam aktivitas rutinitas itu. Tidak akan pernah melihat sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gereja ini. Ya. Kalau ada orang yang kondisinya terlalu nyaman, biasanya susah untuk melangkah. Kalau sudah nyaman, biasanya anti dengan hal-hal yang baru. Kalau sudah masuk hal baru, tolak ya. Jangan. Ya.
Jadi Tuhan tidak suruh gerejanya stop sampai begini-begini saja. Tapi Tuhan mau gereja ini mengalami pertumbuhan. Saudara dan saya ingin mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi jangan melakukan segala sesuatunya karena rutinitas, ya. Tidak peka terhadap panggilan. Kalau tidak peka, yang terjadi adalah hati kita tumpul. Dimanapun kita berada, mau gereja di sini, mau di gereja sana, mau di gereja dimanapun itu, ya. Kalau kita melihatnya itu sebagai suatu rutinitas, maka tidak akan ada yang namanya pertumbuhan. Ya, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu, ya. Pastor Hart berbicara tentang firman Tuhan yang kita dengar setiap hari Minggu. Apakah jatuhnya di tanah yang berbatu, pinggir jalan? Jangan datang ke tempat ini, firman itu selalu jatuhnya kalau nggak di pinggir jalan, di tanah yang berbatu. Ya. Tapi datang ke tempat ini dengan satu kerinduan, ya, bahwa hati kita mengalami sesuatu yang berbeda. Ya, kita pulang dari tempat ini ada perbedaan. Kita datang ke tempat ini dengan letih lesu, pulangnya jangan letih lesu lagi. Ya, datang ke tempat ini ada firman Tuhan, kita siapkan dari rumah hati kita, ya, untuk menerima firman itu sehingga firman itu jatuh di tanah yang subur. Kalau jatuhnya di tanah yang berbatu, jatuhnya di pinggir jalan, sia-sia. Ya, nggak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, keluar dari kenyamanan. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru itu sudah datang. Tapi banyak orang yang masih hidupnya di masa lalu. Hidupnya di masa lalu, tapi firman Tuhan katakan yang baru sudah datang. Harusnya kita hidupnya di sesuatu yang baru. Tidak hidup lagi di masa lalu. Yang baru telah datang, yang lama sudah berlalu, meninggalkan kenyamanan dan berani hidup dalam sebuah identitas yang baru. Yang kedua, saya cepat saja, ya. Yang kedua adalah mempercayai sang inisiator, yaitu Allah sendiri. Mempercayai sang inisiator yang memberikan ide, yang merancangkan, ya. Mempercayai Allah. Dalam Kejadian 12 ayat 2 sampai 3, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi kita melihat perkataan Tuhan yang berulang-ulang, aku akan apa? Membuat namamu masyhur. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, itu janji Tuhan. Perkataan janji Tuhan, ya, kepada Abraham. Bukan karena Abraham minta balasan. Nanti kalau saya di sana, sudah pergi nanti sampai di sana, Tuhan saya minta ini ya, saya menjadi orang yang diberkati, saya minta nama menjadi masyhur, ya. Abraham tidak ada dalam posisi seperti itu. Tapi Allah yang memperkatakan itu kepada Abraham, aku akan. Ya, aku akan. Kalau kita mau taat dan percaya, Tuhan bilang aku akan. Dia yang akan memberikannya. Dia yang akan memberkatinya. Ya.
Jadi kita melihat ada perbedaan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, siapa yang menggagasnya? Bukan kita. Bukan kita yang menggagas perbedaan itu. Bukan kita yang menggagas supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Ya, bukan. Tapi Tuhan yang mau memberkati saudara dan saya kalau kita mau melangkah dengan percaya. Roma 4 ayat 20-21 firman Tuhan katakan begini. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Ini yang kita pegang. Ya, bahwa Allah sanggup dan berkuasa untuk melaksanakan apa yang diperjanjikannya. Makanya Abraham tidak bimbang dia. Ya. Karena dia pegang siapa yang berjanji. Kalau manusia berjanji kadang-kadang diingkari, ya. Walaupun kadang-kadang punya posisi untuk memenuhi janji itu, tapi diingkari juga gitu. Ya. Tapi kita mau pegang janjinya Tuhan, karena itu karakter Allah adalah dia tidak bisa ingkar janji, itu karakternya Allah. Kita bisa pegang karakternya Allah dalam menjalani hari-hari kita. Ya. Kita percaya kepada inisiator yang mau membawa kita kepada satu area yang berbeda. Kalau dia bilang kita akan diberkati di situ, nggak usah ragu-ragu. Kalau Tuhan bilang aku akan menyertai engkau di situ, nggak usah ragu-ragu. Ya, karena dia tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Karena itu jadi karakternya Tuhan, si pembuat janji. Ya. Jadi sering ada banyak orang, ya, ada dalam firman Tuhan, sudah ada banyak janji firman Tuhan. Ya. Terkadang masih bertanya juga bagaimana caranya. Kita mau tahu caranya Tuhan itu bekerja bagaimana, gimana caranya Tuhan. Ya. Gedung harganya 3M gimana caranya, kita masih mau tahu juga gitu. Ya. Kapan kita mau tahu kapan waktunya, tahun depan atau bagaimana, kita mesti bertanya sama Tuhan. Ya. Siapa nanti, kalau gagal bagaimana, kalau gagal Tuhan, kalau gagal gimana Tuhan. Ya. Ketika Allah berkata, aku akan, jadi Allah itu bertanggung jawab. Dia yang akan bertanggung jawab. Tugas kita, lakukan bagian kita, bagiannya Tuhan adalah apa yang dia perkatakan itu Tuhan akan bertanggung jawabkan. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga punya rencana dan panggilan yang besar buat saudara dan saya. Ya. Responnya adalah kita tidak boleh ragu. Ya. Yakin dengan penuh kepercayaan. Kalau kita ragu bertindak, ya, maka kita akan tetap di dalam area yang sama. Tidak ada perubahan. Ya. Tidak ada perubahan. Kita sering katakan Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi ketika dalam pelayanan kita ketemu masalah langsung ciut. Langsung down. Ya. Langsung mundur. Maka kuasa Allah tidak pernah bekerja, ragu. Ya. Kita bilang Allah sanggup ya, melakukan perkara yang besar. Ada masalah dikit ciut, langsung lari. Kita tidak akan pernah melihat ya, kuasa Tuhan bekerja. Padahal Tuhan bilang, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku menjadikan engkau bangsa yang besar. Ya. Efesus 3 yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari
Apa yang kita doakan atau yang kita pikirkan. Jadi nggak usah tanya, kapan Tuhan? Bagaimana caranya, nggak usah tanya. Kadang-kadang apa yang Tuhan lakukan, sering yang Tuhan lakukan adalah di luar pemikiran kita. Ya, oleh sebab itu pada hari ini saya tidak berbicara tentang apa yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kalau apa yang kita ketahui, ya, kita tidak bisa melangkah dengan iman. Tuhan tidak pernah salah dalam merancang panggilannya. Ya, tapi gereja sering gagal dalam meresponinya, bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak cukup percaya untuk melangkah. Ya. Closing Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjalan dalam kepercayaan, walking in trust, ya, berarti melepaskan yang familiarity, yang familiar, yang sudah biasa dilepaskan. Dalam kehidupan yang lama itu dilepaskan. Ya. Kalau di situ masih ada kekecewaan, ya, lepaskan. Kalau belum ada pengampunan di situ, lepaskan. Tuhan suruh lepaskan, baru kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Ya. Semua kita percayai ketika Tuhan panggil, ya. Semua atas rencana Tuhan, atas inisiatornya Tuhan. Dan kita juga mempercayai bahwa ketika Tuhan yang punya inisiatif untuk membawa kita kepada area yang baru, Tuhan juga akan menyatakan kuasanya di situ. Ya. Hidup yang berbeda bukan hidup tanpa tantangan. Ya. Kalau kita mau hidup yang berbeda bukan berarti nggak ada tantangan, ada pasti. Ya, ada tantangannya. Tapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ketika Tuhan berkata, aku akan. Harusnya kita pegang itu. Perkataan Tuhan itu yang harus kita pegang. Pertanyaan sederhana hari ini, apakah kita mau pegang kenyamanan kita atau kita siap untuk masuk dalam apa? Dalam rancangan Tuhan. Jika kita mau melihat something different, mau melihat sesuatu yang berbeda, yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah gerejanya, pribadi kita, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah pelayanan kita, ya, pergi dari kenyamanan kita, keluar dari kenyamanan kita. Tanpa sadar kita sering kita berpikir semuanya baik-baik saja, ya. Hidup dalam kenyamanan, semuanya baik-baik saja, kelihatannya baik-baik saja. Kita terjebak di dalam kenyamanan kita. Bahwa sesungguhnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau sesuatu yang berbeda. Ya. Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Kita mau dipimpin. Ya. Firman Tuhan yang memimpin supaya kita sungguh mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan. Saya sering katakan, saya ingin melihat, saya juga ingin mengalami yang namanya apa? Pertumbuhan. Saya tidak mau hidup saya stagnan di situ saja. Ya, saya ingin melihat ada salah satu yang berbeda. Ya, sama mungkin kerinduan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita ingin sungguh-sungguh lagi dekat sama Dia. Ya. Kita ingin sungguh-sungguh lagi mau mengenal pribadinya Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Pegang terus janji firman Tuhan, percayai Dia yang memanggil setiap saudara dan saya. Roma 8 yang ke-28. Ya, firman Tuhan katakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, Allah ada di dalamnya, turut bekerja. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tidak sebagian-sebagian, dia bekerja di bagian ini saja, dia ikut, enggak. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan, untuk apa?
mendatangkan kebaikan. Dia mau kita baik, kondisi keadaan kita lebih baik terus. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, luar biasa ya. Haleluya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba kita renungkan, ya. Coba kita renungkan. Mungkin kita berpikir bahwa oke saja kok, hidup saya selama ini fine-fine saja. Ya sah saja. Ada masalah ya sudah, kita selesaikan juga gitu. Coba kita belajar untuk peka, melihat apa sih yang Tuhan mau. Apa sih yang Tuhan kehendaki. Apakah kehidupan saya sudah benar tracknya, arahnya apakah sudah benar. Ya. Jadi kalau kita mau melihat di tengah-tengah keluarga kita, pelayanan kita, melihat sesuatu yang besar terjadi. Tengah-tengah gereja melihat sesuatu yang besar terjadi. Ya. Kita harus berani, kata firman Tuhan, berani meninggalkan apa? Kenyamanan kita. Ya. Saya berdoa ya buat Bapak Ibu saya yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini ya Bapak. Mengajarkan kami untuk kami keluar dari zona kenyamanan kami ya Bapak. Kami keluar dan meninggalkan apa yang sudah familiar, yang sudah terbiasa kami lakukan. Karena sesungguhnya Tuhan punya rancangan yang jauh lebih besar dari kondisi yang ada pada saat ini. Biarlah kami dimampukan ya Bapak untuk kami memenuhi panggilan untuk kami ada di dalam setiap rencananya Tuhan. Sehingga sungguh kami boleh melihat ada satu berbeda yang kami lihat. Hidup rohani kami semakin bertambah-tambah. Pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kami semakin bertambah-tambah. Kami menjadi orang yang berbeda. Kami menjadi orang yang kuat, lebih teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Biarlah firman ini hidup dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Semua diberkati saudaraku. Jangan lemas-lemas. Kita menerima janji Tuhan harus bersuka cita. Amin. Mana wajah yang ceria yang menerima janji? Siapa percaya menerima janji Tuhan? Haleluya. Saudaraku, saya menyapa ada yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita pada hari ini. Angkat tangan saja. Puji Tuhan. Selamat datang di FJ Batam. Kita bersama-sama di sini, di tempat ini bertumbuh untuk di hari yang akan datang. Haleluya. Sebentar kita akan akhiri ibadah ini. Jangan lupa kita memberikan persembahan kita di sebelah pintu untuk kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Saya ajak semua bangkit berdiri, kita kembalikan segala puji hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
sadar ya Bapa, tiada Allah seperti Engkau. Engkau yang kami kagumi, Engkau yang kami hormati, Engkau yang kami sanjung, Engkau yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami permuliakan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk satukan hati kita, berdoa untuk Pak Charles. Bapak kami dalam kerajaan surga, berdoa untuk sahabat kami, kekasih kami, Pak Charles, yang lagi terbaring pada saat ini di ruang ICU ya Bapak. Untuk menanti tindakan medis selanjutnya, dia harus dioperasi mungkin ya Bapak. Secara manusia dia mengalami rasa khawatir, secara manusia dia mengalami keraguan, secara manusia dia mengalami rasa takut. Oleh sebab itulah setiap kami menopangnya di dalam doa. Tuhan hadir di tengah-tengah hidupnya. Roh Kudus ada di dalam hatinya, meneguhkan dia, menguatkan dia. Dia tidak menjadi takut. Dia tidak akan menjadi gemetar oleh sebab Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak pernah membiarkannya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Kami sungguh percaya ya Bapa. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan kerjakan. Kami tidak tahu bagaimana Tuhan akan menyembuhkan, tapi satu hal yang kami percaya, Tuhan Allah yang kuasa. Tuhan Allah yang sanggup. Biarlah Tuhan berbelas kasih kepada Pak Charles dan menyembuhkan dia. Pegang tangannya ya Bapak senantiasa untuk melewati proses-proses yang sulit ini ya Bapak. Kau senantiasa ada mendampingi kehidupannya ya Bapak. Kami akan melihat ya Bapak, kuasa Tuhan dikerjakan ya Bapak dalam proses ini. Dia boleh mengalami segala kebaikan dan segala kuasa Tuhan dalam hidupnya ya Bapak. Kami sungguh percaya juga semuanya akan berjalan dengan baik oleh karena anugerah dan kasih Tuhan yang besar buat Pak Charles yang kami kasih. Makai setiap obat, setiap dokter, setiap perawat yang mungkin akan terlibat di dalam proses operasinya Bapak. Berkati mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan memakai mereka ya Bapa untuk menyatakan kasih dan mujizat Tuhan atas Pak Charles. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini. Kita terima berkat daripada Tuhan, biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin kita untuk keluar dari zona nyaman kita menuju kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.